Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua yang saya hormati, saya dan tim dari Laboratorium Kimia Organik pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai praktikum kimia organik yang harus dilaksanakan secara online karena kondisi wabah COVID-19 yang membuat kita semua tidak bisa melakukan kuliah ataupun praktikum seperti biasanya, tidak bisa tatap muka secara langsung di kelas atau praktikum secara langsung di laboratorium. Maka sesuai dengan anjuran pemerintah dan anjuran dari jajaran Rektorat Universitas Gadjah Mada, kita akan melakukan pembelajaran, terutama dalam hal ini adalah praktikum kimia organik secara online, supaya ketika nanti teman-teman semuanya akan praktikum pada semester berikutnya atau melakukan penelitian, bisa memiliki gambaran atau bisa memahami bagaimana teknik atau bekerja di laboratorium kimia organik atau penelitian di laboratorium kimia organik. Baik, sebelum Anda semuanya praktikum, maka Anda harus menyiapkan semua APD dan buku petunjuk praktikum yang harus Anda siapkan, yaitu seperti ini. Baik, itu adalah buku petunjuk praktikum, kemudian APD yang Anda harus siapkan. Sebelum praktikum, sebaiknya Anda membaca dulu petunjuk praktikum dengan baik dan benar, sehingga Anda sudah paham apa yang akan dilakukan, bahan apa yang harus dipakai, alat apa yang harus digunakan, dan bagaimana cara menggunakannya. Baik, selanjutnya buatlah diagram blok untuk memandu Anda supaya praktikumnya berjalan dengan baik. Buku petunjuk praktikum tidak perlu dibawa di lab, tapi Anda cukup membawa diagram blok tersebut dan laporan sementara. Baik, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan bagaimana untuk mensintesis suatu senyawa yang disebut sebagai senyawa imina. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa peralatan, alat gelas, kemudian alat-alat pelindung, alat-alat yang digunakan untuk praktikum, kemudian bahan-bahan apa yang akan digunakan untuk praktikum. Baik, untuk alat gelas secara umum di laboratorium kimia organik yang digunakan pertama adalah ada gelas ukur, kemudian ada corong, ada penyaring Brunner, kemudian ada Erlenmeyer, kemudian ada beker glass, ada gelas arloji, dan beberapa alat gelas yang lain. Senyawa imina merupakan senyawa hasil kondensasi antara aldehid dengan amina primer. Dalam hal ini yang digunakan senyawa karbonilnya adalah benzaldehid, kemudian amina primernya adalah anilin. Kita akan mengukur 5 mili benzaldehid dan 4,5 mili anilin. Reaksi yang akan terjadi itu berupa reaksi adisi nukleofilik. Oke, sebelum kita menggunakan bahan, maka saya akan menggunakan APD dulu. Karena benzaldehid cukup berbau, maka kita menggunakan masker. Kemudian kita gunakan goggle. Oke. Kemudian kita menuang benzaldehid. Ini benzaldehid sebanyak 5 mili. Ya. Jangan lupa ketika kita menuang, karena kita nggak bisa menuang langsung ke gelas ukur, karena mulut gelas ukur yang kecil, maka kita bisa melalui perantara, yaitu dengan menggunakan gelas beker. Jangan lupa gelas beker
dan alat-alat yang lain yang perlu dikasih label itu diberi label supaya tidak keliru. Oke, kita akan menuang benzaldehid dan pastikan label itu berada di telapak tangan supaya label dalam botol kemasan itu tidak rusak. Kita tuang dulu benzaldehid kira-kira 5 ml, jangan terlalu banyak ya. Kemudian kita tuang ke dalam gelas ukur sebanyak 5 ml. Oke, sebanyak 5 ml. Kemudian ketika ini ada sisa, jangan dibuang di tempat limbah. Jangan dibuang di tempat limbah, tapi dibuang di botol benzaldehid sisa ya. Kita tampung di sini. Kemudian kita masukkan di sini. Karena kita butuh 5 ml, kita letakkan di sini. Dan jangan mengembalikan bahan yang sudah kita tuang ke dalam beker atau alat gelas yang lain ke kemasan semula. Nanti dapat menyebabkan kontaminasi atau rusaknya bahan yang berada dalam kemasan aslinya. Oke. Kemudian kita tuang benzaldehid tadi ke dalam Erlenmeyer. Kita tuang sebanyak 5 ml tadi, kita tuang. Kemudian kita ukur lagi anilin sebanyak 4,5 ml ya. Karena sekali lagi kita nggak bisa menuang langsung ke gelas ukur, maka kita menggunakan beker gelas yang kedua, dikasih label anilin. Jangan lupa labelnya ada di telapak tangan. Karena terlalu besar, kita bisa pegang di lehernya. Kita tuang sekiranya 5 ml, kira-kira sekian. Kita tutup kembali dulu supaya tidak teroksidasi oleh udara. Kemudian kita tuang sebanyak 5 ml. Maaf, 4,5 ml ya. 5 ml nya adalah benzaldehid. Nah, ini adalah 4,5 ml anilin. Sisanya jangan dikembalikan ke kemasan semula, tapi dimasukkan atau ditampung di dalam anilin sisa. Kita tuang di sini. Oke. Selanjutnya kita masuk anilin, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kita tuang. Yang terakhir kita tambahkan aquades. Oke, aquades mungkin bisa kira-kira 3 ml atau 2 ml saja cukup. Kita tambahkan 3 ml. Oke, kita tambahkan sebanyak 3 ml aquades. Kalau kita rasakan campuran antara benzaldehid dan anilin itu terasa hangat. Ini menunjukkan bahwa reaksi terjadi reaksi pencampuran, dan mungkin juga sudah terjadi reaksi kondensasi dan bersifat eksotermis. Kita tambahkan aquades. Oke, kemudian kita letakkan kita masukkan magnetic stirrer bar untuk mengaduk. Kita masukkan, hati-hati, jangan langsung dicemplungkan, tetapi melalui pinggir, kemudian kita tutup, kemudian kita nyalakan magnetic stirrernya.
Oke. Kalau kita perhatikan, reaksi ini akan menghasilkan imina yang bentuknya padat. Jadi dari zat cair benzaldehyde dan anilin, zat cair, nanti akan terbentuk padatan. Ketika sudah terbentuk padatan, berarti reaksi kita sudah berhasil. Ya. Ini reaksi cukup cepat, sehingga kita hanya membutuhkan kira-kira 15 menit. Setelah beberapa menit atau sekitar sampai 15 menit, maka sekarang sudah tidak terlihat lagi di situ ada cairan, karena cairan zat cair yaitu benzaldehyde, anilin dan aqueous sekarang sudah bereaksi, terjadi reaksi kondensasi membentuk imina yang berbentuk padat. Sehingga kalau sudah terbentuk padat seperti ini, maka reaksi sudah bisa kita hentikan, kemudian kita lanjut dengan proses berikutnya, yaitu proses penyaringan dengan menggunakan bunda, pencucian dengan aqueous dingin, nanti kemudian dilanjutkan dengan purifikasi dengan menggunakan metode rekristalisasi. Mendapatkan produk berupa imina, berupa padatan di dalam beker gelas ini. Selanjutnya kita akan memisahkan produk dengan sisa reaktan. Kita menggunakan corong Büchner. Oke, corong Büchner terdiri dari ini seperti Erlenmeyer ya, tapi dilengkapi dengan ujung untuk menyedot. Kemudian di bawah itu ada pompa vakum. Oke, kemudian di sini ada corongnya, corong Büchner. Kemudian ada gelas, ada kertas saring. Nah, jangan lupa menggunakan kertas saringnya harus yang pas. Jangan terlalu besar seperti ini, karena nanti akan ada lipatan-lipatan di dalam di pinggir-pinggir corong ini, sehingga nanti dimungkinkan ada bahan atau produk yang akan keluar ke dalam corong ini ya, yaitu melalui celah-celah ini. Ya, jadi harus yang pas. Apalagi menggunakan kertas saring yang sangat besar, karena mungkin Anda terlalu hati-hati sehingga produk Anda tidak boleh ada yang hilang karena cuma kecil. Namun menggunakan kertas saring yang terlalu besar, maka ini akan terlalu banyak celah yang ada di dalam di pinggir-pinggir corong ini, sehingga memungkinkan nanti ketika Anda menyaring di sini itu memang bahannya tidak ada yang terbuang masuk atau tersedot ke bawah, tetapi nanti proses pengeringannya menjadi tidak efisien karena banyak udara yang akan masuk melalui celah-celah di pinggir ini. Sehingga seharusnya atau paling tepat itu adalah menggunakan kertas saring yang pas. Oke, setelah itu kita letakkan di dalam atau di atas layar ini. Kemudian kita basahi dulu kertas saringnya dengan menggunakan pipet pastur ya, dengan menggunakan aqueous. Selanjutnya kita nyalakan pompanya, maka nanti akan terlihat di sana bahwa aqueous itu akan tersedot. Sekarang, nah ini akan tersedot dan akan tampak rapi di sini, tidak ada celah yang tersisa antara kertas saring dengan corong Büchner. Oke. Berikutnya kita menyiapkan produk tadi yang sudah kita dapatkan dari reaksi sangat keras, sehingga kita perlu agak kecil-kecilkan begitu, sehingga menjadi lebih kecil. Kemudian kita masukkan ke dalam
tidak bisa keluar, maka kita harus kecilkan dulu. Agak sulit memang karena sangat keras. Kita kecilkan. Kita bisa menggunakan spatula supaya bisa juga kita mengeluarkan dengan menambahkan aquades dingin, ya, supaya mudah untuk keluar produk kita itu. Kita bersihkan dengan menggunakan aquades. Ya, aquadesnya lebih baik yang dingin, ya, sudah kita campurkan es, ya, es tapi dari yang kita buat dari aquades. Oke. Nah, ini kita sudah melakukan penyaringan. Jangan lupa kalau misalkan khawatir tumpah, ya, Anda atau kita bisa melakukan teknik namanya dekantasi. Jadi kita menggunakan bantuan alat glass rod ini atau pengadu gelas. Kemudian ini bibir layer kita letakkan di glass rod. Kemudian kita tuang pelan-pelan sambil muter, ya, supaya semua padatan itu tercuci dengan menggunakan aquades. Oke, jangan lupa sampai bersih, ya, supaya nanti ketika menghitung rendemen itu tidak banyak produk yang terbuang. Oke, kemudian ketika sudah tidak terlihat lagi ada aquades atau pelarut yang menetes, maka selanjutnya kita bisa melepas atau mengakhiri proses penyaringan dengan burner ini, ya. Jangan lupa ini kita lepas dulu, baru vakum kita matikan. Jangan terbalik, ya, jangan terbalik. Jadi ini dilepaskan dulu, baru kemudian vakum kita matikan. Selanjutnya terhadap produk ini itu kita lakukan purifikasi dengan menggunakan teknik rekristalisasi. Caranya berikut ini. Rekristalisasi kita menyiapkan pelarut, yaitu pelarut yang digunakan pada percobaan ini adalah etanol dalam kondisi dingin. Produk yaitu Imina tidak larut di dalam etanol dingin. Kemudian nanti kita campurkan ke dalam etanol Imina ini, kemudian kita panaskan sampai semua imin itu larut, ya. Oke, terlihat di dalam beker gelas ini awalnya produk imin itu dalam bentuk padatan yang belum larut dalam etanol, tapi kemudian selanjutnya setelah kita panaskan etanol, kita panaskan sampai suhu kira-kira 70 derajat Celcius, kemudian kita aduk. Nanti semakin lama itu nanti semakin banyak Imina yang larut yang ditunjukkan oleh
padatan yang semakin hilang. Nah, sambil menunggu imina larut, kita siapkan dulu corong panas untuk kita gunakan pemisahan dalam kondisi panas atau penyaring panas ya. Jadi kita siapkan ini corong panas. Sebelumnya tadi kita sudah isi dengan menggunakan air, kemudian kita panaskan dengan menggunakan burner sampai panas. Kemudian kita juga masukkan corong ke dalam corong panas ini sehingga corong ini juga ikut panas. Kemudian kita masukkan kertas saring ya yang cukup besar, kita tambahkan sampai beberapa saat sehingga nanti kertas saring juga dalam kondisi panas. Kemudian di bawah ini kita siapkan Erlenmeyer yang bersih untuk menampung produk akhir. Di bawahnya atau di dalam penangas ini kita tambahkan es sehingga produk imin yang tadi larut di dalam etanol itu bisa cepat membentuk padatan kembali atau mengkristal kembali ya, dari kristal menjadi kristal kembali yang lebih bersih. Itulah prinsip dari proses rekristalisasi. Baik, ini sudah larut dan kondisinya panas, maka kita siapkan APD berikutnya, yaitu glove atau sarung tangan yang terbuat dari kain ya, sehingga tahan panas ya. Nah, sebelum ini produk ini kita saring panas ya, karena kita menggunakan etanol yang mudah terbakar dan kita menggunakan Bunsen yang ada nyala apinya, supaya terhindar dari bahaya kebakaran, Bunsen itu kita matikan dulu dengan menutup Bunsen dengan penutupnya, kemudian kita pindahkan. Tidak apa-apa, ini tetap dalam kondisi panas. Kemudian produk larutan imina di dalam etanol panas itu kita pindahkan, kita matikan dulu stirernya, kemudian kita matikan juga kompornya, dan kita pindahkan ke dalam corong panas. Jangan lupa selalu menggunakan proses dikantasi supaya tidak ada larutan yang tumpah di luar corong ya. Ini kita tuangkan semuanya sampai habis. Oke. Sampai tetes terakhir. Kemudian kita bisa amati di bagian bawah itu semakin lama nanti imina yang tadi larut di dalam etanol panas itu karena kontak dengan es di bagian luar Erlenmeyer akan menggumpal, terjadi proses perubahan dari bentuk cair membentuk padatan imina yang lebih bersih dengan warna yang lebih cerah, biasanya agak putih atau putih tulang begitu ya. Hasilnya adalah imina dalam bentuk padat.
Nah, setelah tidak terlihat lagi adanya tetesan larutan dari corong ya ke dalam Erlenmeyer, kemudian kita biarkan sampai dengan semua cairan itu memadat, maka hasil yang kita peroleh itu adalah sebagai berikut. Nah, ini berupa padatan yang cukup banyak ya, berupa timina yang warnanya putih agak kekuningan. Selanjutnya proses pemisahan terakhir, proses pencucian terakhir itu adalah dengan menggunakan corong Buhner lagi. Mari kita lihat bagaimana menyaring dengan corong timina. Selanjutnya kita saring lagi dengan menggunakan corong Buhner. Kita siapkan corong Buhnernya, kita masukkan kertas saring ya yang ukurannya pas, kemudian kita tempelkan di dalam Erlenmeyer ini. Kita basahi dengan Aquades supaya tidak ada rongga atau celah di antara kertas saring dan corong Buhner. Selanjutnya kemudian kita nyalakan vakumnya, maka terlihat ada Aquades yang turun ke bawah. Berikutnya produk Limina ini kita tuangkan ya, setelah kita aduk-aduk sebentar, kemudian kita tuangkan begini dengan cara dekantasi ya, begini. Nah, kemudian kita cuci dengan menggunakan Aquades ini ya, sekaligus untuk mencuci sisa-sisa Limina yang ada di dalam beker ini. Maka kita tuangkan saja secukupnya, tidak perlu diukur volumenya berapa ya. Kita bisa aduk begini sambil untuk memindahkan limin dari Erlenmeyer. Kita bacohkan, kita cucikan ke dalam produk ini ya. Sekali lagi sampai sedapat mungkin semua limin itu tersaring ya, tidak ada yang tertinggal di dalam wadah, sehingga rendemen hasil sintesis kita itu bagus. Terakhir ini ya, 3 kali nyuci, insya Allah udah bersih. Dan jangan lupa menimbang kertas saring yang terakhir ini kita gunakan, dan tadi kita sudah timbang beratnya adalah 0,12 gram ya. Kita tunggu beberapa saat sampai tidak ada tetesan air dari corong masuk ke Erlenmeyer ini. Kalau sudah tidak ada tetesan air lagi atau cairan yang ada dari atas ke bawah, itu berarti sudah menunjukkan bahwa padatan kita sudah lumayan kering ya. Nanti kemudian selanjutnya kita bisa keringkan lebih lanjut dengan menggunakan
bisa kita keringkan lebih lanjut dengan menggunakan oven. Nah, selanjutnya kita lepas ya. Corong gunner ini kita lepas, kemudian baru kita matikan vakumnya. Selanjutnya kita pindahkan padatan ini ke dalam gelas arloji. Oke, kita timbang gelas arloji ya sebelum digunakan untuk menampung produk Imina kita timbang dulu ya, beratnya 24,60 gram. Kita catat 24,60. Oke, ini adalah produk Imina. Setelah kita saring dengan menggunakan penyaring gula, kita harus tuang pelan-pelan ke dalam gelas arloji ya. Ini insya Allah produknya bagus sekali karena warnanya putih ya, agak kekuningan dikit. Kita ambil dikit-dikit. Oke, ini sudah bersih. Kalau misalkan tidak bisa diambil secara bersih, mungkin kertas saring bisa sekalian kita ambil, kemudian kita juga bisa keringkan sekalian supaya tidak ada produk yang terbuang ya. Oke, mungkin kita bisa taruh di dalam gelas arloji yang berbeda ya. Kalau misalkan itu betul-betul produknya sangat kecil. Baik, selanjutnya kemudian kita keringkan dengan menggunakan oven ya. Mari kita masukkan ke dalam oven. Oke, Imina yang sudah kita peroleh dari hasil penyaringan dengan penyaring modal, kemudian kita oven supaya kadar airnya menjadi minimal ya. Kita masukkan dalam oven, suhunya cukup sekitar 80 derajat ya. Nanti kita panaskan, kita oven sampai kering, kira-kira ya 30 menit ya. Dan kita tutup. Oke, ini adalah produk Imina yang kita hasilkan setelah dikeringkan dengan oven selama 15 sampai 30 menit. Selama 15 menit ya. Kita lihat di situ beratnya adalah 29,56. Kita bisa hitung nanti randomnya berapa ya, yaitu 29,56 dikurangi dengan berat gelas arloji 24,60 ya. Selanjutnya proses terakhir adalah kita mengukur titik leleh. Oke, setelah kita mendapatkan produk berupa Imina yang sudah kering, warnanya putih agak kekuningan, kemudian kita sudah menimbang, kemudian terakhir adalah kita mengukur titik leleh. Nah, untuk mengukur titik leleh kita menggunakan kapiler atau hematokrit ya. Jadi sebelumnya karena ini kapiler ini lubang semua kanan kiri, kemudian kita harus tutup dulu ya. Bisa ditutup dengan cara memanaskan ujung hematokrit dengan menggunakan bunsen. Kita panaskan, kemudian kita putar-putar begini
Kalau mau lebih cepat sebenarnya bisa dengan menggunakan kompor gas ya. Oke. Kita tunggu sesaat. Kita putar biar tidak bengkok. Oke, nah ini sudah terlihat, sudah ujungnya itu sudah tertutup ya. Kemudian bunsen ini kita matikan. Ya, selanjutnya kita totolkan ujung hematokrit atau kapiler yang berlubang ke dalam produk imin ini, sehingga ada sebagian kristal atau padatan yang masuk ya. Oke, kita lihat ini sudah ada yang masuk di ujung. Kemudian kita akan pindahkan ke bawah dengan bantuan pendingin listrik ini ya. Kita bisa taruh di atas, kemudian kita jatuhkan, mungkin bisa 2-3 kali, sehingga semua padatan sampel itu bisa berpindah ke bawah bagian tangkap. Oke, kita lihat sekarang sudah kristal sudah pindah ke bagian bawah. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam alat elektrotermal ya. Ini kita nyalakan dulu alat elektrotermalnya. Alat elektrotermal ya, terlihat di sini. Ini adalah sampel yang kita mau lihat. Kita baca titik lelehnya dan kita atur alatnya. Kita ikuti petunjuknya, sudah ada di sini ya, ada petunjuknya seperti ini rutanya. Kita atur, clear dulu, enter, kemudian kita atur suhunya. Perkiraan suhunya 50 sekian ya, kita atur suhunya maksimal 60 derajat. Kita tekan, kemudian ini stepnya, laju kenaikannya kita pilih 1 derajat Celcius per menit. Kita klik 1, kemudian kita enter, kemudian kita cek suhunya di sini sudah mulai naik. Di satu sisi kita harus mengamati di itu sudah mulai meleleh dan suhunya tertunjuk 54 derajat Celcius.